Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang para peserta webinar. Apakah hanya orang gemuk yang bisa sakit jantung koroner yang diselenggarakan oleh Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS pada siang hari ini. Terima kasih telah submit atau register sebagai peserta yang sampai saat ini baik yang di link Zoom maupun di link YouTube sudah penuh. Jadi sampai ada yang tertolak. Saya mohon yang tertolak tidak berkecil hati, nanti bisa kami berikan link untuk materi ini dengan menghubungi kami kembali. Ada beberapa teman yang masih berada di luar, belum bisa masuk karena memang kuota sudah full ya. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan ada jalan untuk bisa bergabung. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Kedokteran FKUNS yang telah dengan semangat memberikan kesempatan kepada panitia untuk menyelenggarakan webinar ini. Ini salah satu hikmah dari adanya pandemi sehingga kita bisa menyelenggarakan seminar-seminar yang bermutu dengan harga yang murah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon host bisakah sebelum kita mulai bisa mute all? Sudah? Okay. Sudah mute all semua. Bapak Ibu, kita akan segera mulai dengan acara pertama. Kami mohon Ketua Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS bisa memberikan kata sambutannya pada acara pagi hari ini. Kami persilakan Dr. Eti Ponjorini Pamungkasari. Kami persilakan. Weti sudah ready? Oke. Ya. Baiklah, karena Dr. Reti kelihatannya ada kendala teknis ya.
Baiklah, kita akan mulai saja dengan pembicara pertama, Bapak Ibu. Hari ini kita mempunyai dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan FIHA. Beliau merupakan staf pengajar di FKUNS yang base-nya di pendidikan dokter spesialis kardiologi dan kedokteran vaskuler. Yang kedua adalah Dr. Budianti Wiboworini, MKes, spesialis gizi klinik. Beliau juga merupakan staf pengajar di FKUNS yang base-nya di program studi kedokteran FKUNS. Kami akan mulai dulu dengan Dr. Heru Sulastomo. Beliau S1 atau sarjana kedokteran sampai profesi dokter ditempuh di Fakultas Kedokteran UNS, lulus tahun 2005, kemudian spesialis jantung dan pembuluh darah juga ditempuh di FKUNS, tahun 2014 lulus, kemudian mengambil konsultan clinical and interventional cardiology di Institut Jantung Negara Malaysia. Expertise-nya di bidang ini, maka hari ini beliau akan memberikan apa yang kita perlukan untuk informasi apakah hanya orang gemuk yang bisa sakit jantung koroner. Kami persilahkan Dr. Heru dimulai segera. Monggo Dr. Heru. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik tentang penyakit jantung koroner dan juga prevensi sekunder. Kita tahu bahwa penyakit jantung koroner ini suatu penyakit jantung yang sering diidap oleh masyarakat, termasuk juga negara Indonesia. Bahkan orang kalau sudah divonis sakit jantung koroner, itu kadang-kadang sampai dia depresi, atau mungkin dia sampai, kalau kata orang ngelokro gitu ya, patah semangat. Karena dia tahu bahwa sakit jantung koroner ini suatu penyakit yang cukup berbahaya. Kalau kita lihat data secara global di dunia, bahwa dari 10 besar penyebab kematian, ada 3 yang paling atas adalah penyakit tidak menular. Dan yang nomor 1 adalah penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Bahkan cenderung ada peningkatan dari tahun ke tahun terjadinya penyakit jantung koroner ini. Ya. Dikatakan bahwa di Amerika setiap tahunnya ada 700.000 lebih pasien yang mengalami serangan jantung, dan bahkan ada juga 470.000 yang menderita atau terkena serangan jantung berikutnya. Jadi kalau di rata-rata, setiap 39 detik ada orang mati karena sakit jantung koroner dan juga stroke. Ya. Sedikit flashback masa sakit jantung koroner. Kalau kita bicara jantung koroner, kita akan terbayang 2 kondisi klinis. Yang pertama adalah sindroma koroner akut, atau kita katakan serangan jantung, dan juga yang kedua adalah chronic coronary syndrome, atau sakit jantung koroner tapi yang stabil, bukan serangan jantung. Pasien mungkin kontrol rutin setiap bulan ke klinik. Ya. Penyakit jantung koroner ini suatu penyakit yang terjadi karena adanya proses plak aterosklerosis yang bisa meningkat secara progresif. Jadi misalkan sekarang mungkin plaknya itu ringan, 1 tahun, 2 tahun kemudian bisa terjadi perburukan bahkan sampai serangan jantung. Akibatnya karena ada gangguan suplai darah,
maka seringkali pasien akan mengeluh bermacam-macam. Misalkan sakit dada yang sering, atau mungkin sampai sesak nafas kalau ada gangguan cukup signifikan. Gambar sebelah kiri ini adalah gambar contoh anatomi pembuluh darah koroner. Darah yang masuk dari atas menuju bawah, yang ada gambar panah ini, tidak bisa mengalir secara lancar ke bagian distal karena ada plak di arteri koronernya. Semakin berat plak ini, semakin sempit pembuluh darahnya, maka keluhannya sangat mungkin juga lebih berat. Keluhan yang sering dirasakan oleh penderita jantung koroner adalah sakit dada atau kita sebut dengan angina. Masalahnya kadang-kadang pasien ataupun juga dokter akan berpikir, ketika seorang mengeluh sakit dada, apakah itu betul sakit jantung atau bukan? Nah, ini ada sedikit clue yang perlu diperhatikan. Bagaimana untuk mengenali angina karena sakit jantung koroner? Ada 3 karakteristik untuk angina yang khas karena jantung. Ya, tipikal angina. Ada 3 kriteria. Pertama, nyerinya di dada bagian tengah atau menjalar ke kiri, bisa juga menjalar ke leher, lengan, dan juga punggung. Rasanya seperti dijerat, gitu ya. Sakitnya itu tumpul, tidak bisa ditunjuk pada satu titik. Dicetuskan oleh aktivitas fisik ataupun stres, dan juga bisa berkurang dengan istirahat atau pemberian nitrat dalam 5 menit. Sedangkan kalau yang atipikal atau tidak khas anginanya, hanya 2 dari karakteristik tersebut. Misalkan sakit dada, tapi kalau dipijat enak, nah itu berarti bukan tipikal angina, tetapi yang atipikal. Sedangkan kalau hanya ada 1 kriteria, atau bahkan tidak ada, mungkin dia angina atau sakit dada, bukan yang karena jantung. Sehingga nanti dokter akan memberikan saran pemeriksaan lanjutan yang tepat untuk pasien-pasien sesuai klasifikasi dari angina tersebut. Ya. Ini gambaran pembuluh darah koroner pada seorang penderita. Ada 2 tipe lesi secara umum. Yang atas, tipe yang stenotik. Dia terjadinya penyempitan pembuluh darah. Terjadi fibrosis juga, sehingga kapsulnya tebal. Dia menyempitnya ke dalam. Klinisnya, sakit dada saat aktivitas atau angina. Di tes treadmill positif, atau mungkin di pemeriksaan nuklir juga bisa ada gangguan efek perfusi. Sedangkan lesi yang nomor 2 adalah lesi yang non-stenotik. Nah, ini yang sering terjadi. Dia banyak mengandung lipid. Kapsulnya ini tipis, bahkan mudah pecah. Kalau dia pecah, timbul trombosis, akibatnya nanti timbul penyumbatan pembuluh darah secara tiba-tiba karena trombosisnya terjadilah infark miokard. Lesi yang non-stenotik ini seringkali disertai dengan remodeling atau compensatory enlargement, remodeling keluar. Ya, ini patogenesis terjadinya penyakit jantung koroner mulai dari terjadinya disfungsi endotel. Disfungsi endotel ini mengakibatkan fatty streak atau garis-garis lemak, sehingga LDL, salah satu jenis lemak yang jahat, bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah, dinding pembuluh darah, yang atas adalah lumen pembuluh darah koroner. Kemudian LDL tadi terjadi modifikasi atau oksidasi dan juga glikasi, sehingga akan mengaktifkan endotelial cell yang mengakibatkan nanti monosit bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah, kemudian nanti monosit tadi bersama dengan LDL yang sudah teroksidasi menjadi makrofag. Kemudian makrofag ini nanti lama-kelamaan terjadi fagositosis, kemudian akumulasi, timbul
foam cell atau sel busa. Nah, ini sel busa ini akan menarik ada dendrit cell, kemudian mast cell, T regular helper cell, dan lain-lain. Sehingga nanti timbul yang paling kanan adalah plak atherosclerosis yang bertambah besar. Ya, gambar berikutnya adalah perbedaan plak yang stabil dan yang vulnerable, yang rapuh. Tadi di depan sudah ada gambarnya, sekilas ini lebih jelas. Perbedaannya adalah pada yang gambar kiri, plak yang stabil, kapsulnya tebal. Kenapa dia tebal? Karena ada sel otot polos yang bermigrasi atau proliferasi menutupi plak tersebut, sehingga dia tidak mudah pecah. Sehingga timbulnya angina tidak sampai tadi serangan jantung. Sedangkan kalau yang gambar kanan adalah plak yang kapsulnya tipis, mengakibatkan kalau dia pecah akan timbul trombosis. Dan seperti bisul, mohon maaf, kalau bisul pecah, maka akan muncul serum, fibrin, dan seterusnya. Sama dengan pembuluh darah. Kalau plaknya itu pecah, timbullah trombosis yang kadang-kadang berlebihan trombosis sehingga oklusi total terjadi secara tiba-tiba. Ya. Untuk mengetahui kira-kira seseorang apakah beresiko atau tidak terjadi jantung koroner, kita bisa mengenali faktor risiko pada orang tersebut. Faktor risiko ini bisa dibagi dua secara besar, yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Yang dimodifikasi contohnya adalah etnis. Misalkan kalau di negara-negara Eropa, orang berkulit hitam lebih berisiko jantung koroner dibandingkan orang kulit putih. Kemudian usia. Makin kemudian juga riwayat keluarga ini adalah faktor risiko yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Yang dimaksud di sini adalah orang tua menderita sakit jantung koroner atau mungkin meninggal mendadak yang diduga karena jantung. Kalau laki-laki di bawah 55 tahun, sedangkan kalau perempuan di bawah 65 tahun. Maka si anak tersebut berenang sakit jantung tuanya. Bagian tergantung juga nanti dengan yang bisa dimodifikasi bagaimana dilakukan. Ya, berikutnya setelah kita melakukan anamnesis dengan terarah terhadap seorang terduga sakit jantung, maka kita lakukan pemeriksaan EKG. EKG 12 lead untuk mengenali awal gimana kemungkinan dia sakit jantung. Kalau misalkan masih kurang jelas, kita bisa lakukan nanti treatment test atau stress test lainnya. Pada pasien-pasien yang diduga mengalami serangan jantung atau acute coronary syndrome, maka kita perlu periksa enzim jantung atau troponin, memastikan apakah dia memang menderita serangan jantung atau bukan. Kemudian untuk pasien-pasien semua jantung koroner, baik itu yang serangan ataupun yang stabil, kita perlu cek lipid profile, termasuk juga LDL, dan juga pemeriksaan gula darah. Yang LDL ini salah satu jenis kolesterol yang paling penting untuk kita periksa pada pasien-pasien yang diduga jantung koroner, karena kita tahu bahwa LDL yang teroksidasi adalah awal mula dari terjadinya pelanggaran. Pada orang yang
menderita sakit jantung, perlu dilakukan modifikasi gaya hidup. Pertama adalah berhenti merokok. Ada yang orang berhenti merokok dengan tekad sendiri, ada juga orang yang mungkin butuh bantuan medikamentosa atau farmakologi untuk berhenti merokok. Sayangnya obat-obat tersebut masih cukup mahal dibandingkan harga rokoknya sendiri. Kemudian diet yang sehat. Diet yang sehat ini terutama adalah banyak sayuran, buah-buahan, dan rendah kolesterol. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan adalah aktivitas fisik yang moderate atau sedang dengan durasi antara 30 sampai 60 menit. Ini dilakukan hampir setiap hari. Jadi kalau dalam waktu 1 minggu, kita kalau akumulasikan, maka 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Itu minimal. Ya. Kemudian juga berat badannya harus diperbaiki, diusahakan indeks massa tubuhnya kurang dari 25 km per meter persegi. Kemudian, kalau ada yang sakit jantung, apakah boleh melakukan aktivitas seksual? Ini yang seringkali ditanyakan oleh pasien. Kadang-kadang yang tanya pasiennya sendiri, yang laki-laki, atau bahkan istrinya yang bertanya, "Dok, apakah masih boleh melakukan hubungan seksual?" Ternyata, aktivitas seksual tersebut memang sedikit meningkatkan risiko infark miokard. Sementara, walaupun begitu, jumlahnya itu tidak besar, kurang dari 1%. Tetapi ada syaratnya, bahwa pasien tersebut, walaupun menderita jantung koroner, tetapi mungkin aktivitas fisiknya cukup bagus, dia bisa melakukan naik tangga 2 lantai, misalkan dari lantai 1 ke lantai 3 ya, ada 2 lantai yang dia lewati, dia kuat tanpa mengeluh atau tanpa angina dan tanpa sesak nafas, maka itu dianggap cukup untuk melakukan aktivitas seksual karena dia setara dengan 3-5 match. Dan kita perlu tahu bahwa juga pasien jantung koroner seringkali mengalami disfungsi seksual yang terjadi karena beberapa hal. Bisa karena pembuluh darahnya, terutama arteri di daerah genitalia mengalami gangguan, ataupun juga ada faktor psikis dan juga karena efek dari obat. Ya, ini tadi yang anjuran untuk melakukan exercise atau aktivitas fisik. Pada orang dewasa sebaiknya minimal 150 menit per minggu kalau diakumulasikan. Dari hasil penelitian selama 20 tahunan ya di Cleveland, ternyata orang yang kurang olahraga lebih berbahaya dibandingkan sakit jantung koroner sendiri, merokok ataupun diabetes. Orang yang kurang olahraga berisiko mengalami kematian hampir 4 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang rajin berolahraga. Nah, ini apalagi pada suasana pandemi begini, kadang-kadang orang menjadi ada pembenaran tidak olahraga karena tidak bisa keluar rumah. Sehingga risiko kematian pun bisa meningkat kalau tidak disikapi dengan baik. Ya, berikutnya kita perlu pelajari tentang prevensi sekunder atau pencegahan terjadinya serangan jantung pada orang-orang yang memang sudah diketahui sakit jantung koroner. Kita perlu perhatikan bahwa LDL ini bisa menjadi satu target terapi. Yang kita inginkan adalah penurunan LDL lebih dari 50% dari baseline-nya. Dan nilai LDL sebaiknya kurang dari 55 mg per desiliter. Ini guideline tahun 2019. Kalau kita baca guideline yang lebih lama, dulu pakai patokannya 70 mg per desiliter. Jadi sekarang ini lebih
ketat untuk penurunan LDL, inginnya lebih rendah lagi, yaitu 55. Kemudian, pada orang-orang yang belum ada sakit jantung, kita juga perlu perhatikan prevensi primer, terutama kalau dia misalkan ada faktor risiko seperti misalkan hiperkolesterolemia yang familial, atau mungkin ada faktor risiko diabetes ataupun hipertensi. Tetap juga kita inginkan dia kalau bisa di bawah 55 mg per desiliter. Nah, ini ada beberapa istilahnya apa ya, bukan bagan ya, apa ini? Pembagian treatment LDL, apakah kita mau low, moderate, high, atau very high. Kalau orang sudah terdiagnosis sakit jantung koroner, atau pernah serangan jantung, atau pernah pasang ring, atau mungkin pernah operasi bypass, maka kita anggap orang tersebut adalah very high risk terjadinya serangan. Jadi kita perlu berikan target LDL paling rendah, yaitu 55 mg per desiliter. Sedangkan kalau dia mungkin ada darah tinggi, kemudian ada sakit ginjal kronik, diabetes, tapi belum ada serangan jantung, maka kita pakainya targetnya high, yaitu 70 mg per desiliter untuk yang high risk. Kalau yang masih muda, DM tapi kurang dari 35 tahun, maka moderate. Targetnya 100 mg per desiliter LDL. Ya. Untuk pengobatan dislipidemia atau LDL yang tinggi, kita perlu perhatikan apakah kita membutuhkan statin yang intensitasnya sedang atau tinggi, atau bahkan statin intensitas tinggi plus ezetimibe. Kalau dia sakit jantung koroner tetapi untuk LDL-nya itu tidak bukan termasuk yang kriteria familial hiperkolesterolemia, maka kita cukup pakai yang high intensity statin karena dia sudah bisa menurunkan LDL sebesar kurang lebih 50%. Sesuai dengan tadi yang anjuran bahwa kita pengennya 50% dari baseline atau LDL-nya bisa mencapai 55 mg per desiliter. Masalahnya, apakah semua statin adalah sama? Ternyata berbeda. Kita tahu di pasaran ada atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, lovastatin, dan lain-lain. Kita lihat di sini, untuk mencapai high intensity, maka kita perlu membutuhkan atorvastatin 40 mg atau rosuvastatin 20 mg, baru bisa mencapai intensitas tinggi untuk penyakit jantung koroner. Tetapi, kalau kita hanya memberikan simvastatin 20 mg misalkan, atau mungkin hanya atorvastatin 10 mg, dia hanya mencapai intensitas moderate 30-49% penurunan LDL. Ini masih kurang mencapai target yang kita inginkan pada orang yang sakit jantung koroner. Jadi nanti dokter dalam meresepkan statin harus diperhatikan betul pasien tadi termasuk kriteria yang low, moderate, high, atau very high risk. Nah, untuk kasus kecurigaan familial hiperkolesterolemia, ini memang agak susah untuk mendeteksinya. Nah, ini ada kriteria yang bisa kita pakai untuk memperkirakan apakah seseorang itu menderita familial hiperkolesterolemia atau tidak. Jadi, orang-orang mengalami FH ini tidak selalu dia itu gemuk, tidak selalu dia obes, bahkan mungkin bisa aja indeks massa tubuhnya cukup normal, nyekap pinggang pun normal, tetapi dia memang ada gangguan metabolisme lipid sehingga dia menderita hiperkolesterolemia dan berisiko terjadinya serangan jantung ataupun jantung koroner. Nah, ini yang perlu kita perhatikan
Atau kita lihat teman-teman, atau mungkin kita lihat berita di TV, ada orang sakit jantung padahal dia tidak gemuk, dia tidak obes. Ini salah satu yang perlu kita telusuri, familial hiperkolesterolemia. Selain tadi faktor-faktor yang di depan sudah disebutkan, faktor yang bisa dimodifikasi ataupun faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Ya. Kemudian, ketika seseorang menderita sakit jantung koroner, tentu dia akan bertanya, dok, obat saya diminum sampai kapan? Yang wajib yang mana? Yang bisa berhenti yang mana? Nah, ini kita harus jelaskan baik-baik supaya pasien tersebut tidak drop out dari pengobatan. Begitu dia drop out dari pengobatan, sangat mungkin terjadi perburukan dari iskemik ataupun serangan jantung. Jangankan orang yang berobat teratur. Jangankan orang yang tidak berobat. Yang berobat teratur pun masih bisa terkena sakit jantung lagi atau serangan jantung lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau udah pasang ring atau operasi bypass, bukan berarti dia aman tanpa pengobatan, bukan. Dia tetap minum obat untuk prevensi sekunder. Jangan sampai terjadi lagi serangan jantung ataupun perburukan iskemia. Ya, untuk antiplatelet yang wajib diberikan adalah aspirin. Dosisnya ya 1x1 diberikan setiap hari. Sampai kapan? Seumur hidup. Kemudian bisa juga diberikan clopidogrel kalau dia intoleran dengan aspirin. Misalkan kalau minum aspirin jadi melena atau gastritis, kita bisa ganti dengan clopidogrel. Kalau orang-orang yang pasang ring, maka juga tetap dianjurkan pemberian aspirin plus clopidogrel selama 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu clopidogrel bisa di-stop. Selain aspirin atau antiplatelet, kita juga perlu berikan pasien-pasien jantung koroner dengan statin, ACE inhibitor, dan beta blocker. Statin atau lipid lowering drugs ini diberikan pada semua pasien yang pernah sakit jantung koroner, baik serangan ataupun pasien jantung koroner yang stabil. Dengan target tadi, kita mau mencapai LDL-nya sesuai klasifikasinya. Apakah high risk, very high risk, atau mungkin moderate dan low. Kemudian ACE inhibitor, contohnya captopril, ramipril, ataupun ARB. ARB ini yang sartan ya, sartan, irbesartan, dan lain-lain. Ini juga perlu dipertimbangkan pada beberapa kondisi, yaitu orang yang jantung koroner disertai dengan gagal jantung, atau mungkin dengan diabetes, atau yang pernah serangan jantung, terutama yang infrak di bagian anterior. ACE inhibitor ini penting untuk mencegah remodeling atau terjadinya fibrosis jantung yang berkelanjutan. Kemudian, obat yang juga wajib adalah beta blocker, selama pasien tidak ada kontraindikasi seperti bradikardi. Kalau orang mengalami jantung koroner disertai dengan gagal jantung sistolik atau ada disfungsi ventrikel kiri, maka beta blocker pun ini dianjurkan untuk diberikan. Dan target heart rate di bawah 70 kali per menit. Ya. Terakhir, bahwa banyak dari kita menyukai makanan, cemilan, tapi jangan lupa, kita harus mencintai atau menyukai jantung kita lebih dari itu, lebih dari makanan yang kita makan. Jadi, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Dr. Heru. Kita akan menuju ke pembicara kedua, yaitu Dr. Budianti Wiboworini, Dr. MKes. Beliau lulus Fakultas Kedokteran UNS, Prodi Kedokteran pada tahun 1991 di FKUNS. Kemudian S2 dia ditempuh di Pasca Sarjana UGM, lulus tahun 2000, kemudian mendapatkan sertifikat spesialis gizi klinik dari Kolegium Gizi Klinik,
dan menempuh S3 di Pasca Sarjana Undip lulus tahun 2014. Akan menyambung materi dari Dr. Heru tadi akan disampaikan oleh Dr. Budianti Wiboworini. Materi kedua kami persilahkan, Dokter. Monggo. Dokter Budi, tolong unmute dulu. Oke, Ya. Ya. Monggo Bu Dokter Budi. Sampun kelihatan juga layarnya apa? Sampun, monggo. Sampun, oke. Nggih. Baik, terima kasih Bu Mariani, Bu Moderator, juga terima kasih kepada Kaprodi Dr. Etik dan seluruh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ini saya diminta untuk menyampaikan gizi untuk pencegahan penyakit jantung koroner, tadi melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Heru. Jadi terima kasih untuk Dr. Heru tadi sudah menyampaikan mengawali, jadi saya bisa fokus pada apa yang terkait dengan gizi ya, sesuai dengan temanya ini kan benarkah hanya orang gemuk yang bisa terkena penyakit jantung koroner. Oleh panitia permohonannya, permintaannya adalah tidak hanya langsung kepada apa yang dietnya harus bagaimana, tapi juga merefresh ya, apa hubungannya status gizi dengan penyakit jantung koroner gitu. Nah, dari panitia kemarin informasinya itu pesertanya sangat heterogen, dari yang dokter, kemudian teman-teman medis yang lain, dan juga sampai ke ibu rumah tangga yang awam di bidang ini, sehingga mohon maaf nanti kalau mungkin agak buat teman-teman medis agak kok begitu lagi mengulang lagi, tapi karena mengakomodasi beragamnya peserta, jadi saya harus mungkin agak mengawali dari yang paling dasar dulu ya. Tadi ini sudah disebutkan oleh Dr. Heru, jadi bahwa kita kalau mau melakukan pencegahan itu memang khususnya untuk aspek gizi lebih enak kalau kita tahu patogenesis dari penyakit itu seperti apa, faktor risikonya apa, penyebabnya apa, kemudian juga bagaimana metabolisme dari zat gizi itu, organ apa saja yang terlibat dalam metabolisme zat gizi itu, sehingga kita bisa mengingat-ingat atau menyelaraskan antara apa yang terjadi pada proses penyakit itu dengan memilih gizi atau makanan yang cocok untuk pasien tersebut sesuai dengan patogenesis dari penyakitnya gitu. Nah, tadi disebutkan ada faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Ini yang tidak bisa dimodifikasi ya apa boleh buat gitu ya. Jadi meskipun sekarang kalau yang genetik ini kalau di bidang gizi sedang trending berkembang yang disebut dengan nutrigenomik dan nutrigenetik, itu yang melihat bagaimana hubungan gen terhadap respon tubuh atas makanan yang dikonsumsi dan sebaliknya bagaimana makanan itu akan mempengaruhi genetika kita. Jadi itu sekarang sedang banyak dipelajari dan dikembangkan dan cukup banyak peminatnya, sangat menarik. Cuma sayangnya kalau untuk di negara kita barangkali kendalanya adalah mahalnya gitu. Nah, yang bisa dimodifikasi, namanya bisa dimodifikasi ini ya berarti mestinya bisa kita upayakan gitu.
bisa kita upayakan supaya tidak terjadi. Nah, supaya tidak terjadi tadi di antara faktor risiko itu yang saya tulis dengan warna merah ini adalah yang erat kaitannya dengan gizi, ya, erat kaitannya dengan gizi, dan kita bisa melakukan modifikasi dari dietnya untuk membantu supaya mencegah atau mencegah baik dalam konteks pencegahan primer yang belum kena penyakit pada kelompok-kelompok risiko tinggi, atau pencegahan sekunder yang sudah kena barangkali supaya tidak terkena serangan ulang atau tidak lanjut ke komplikasi yang lain. Nah, ini yang terbaru sekarang juga faktor-faktor stres oksidatif dan inflamasi ini juga merupakan sesuatu yang banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terkini. Jadi bahwa penyakit jantung koroner ini juga erat kaitannya dengan adanya stres oksidatif dan inflamasi, sehingga ketika kita memilih makanan atau memodifikasi makanan tadi untuk pasien dengan penyakit jantung koroner itu bisa kita pilihkan makanan-makanan yang punya efek terhadap stres oksidatif dan proses inflamasi. Kita kembali ke sini dulu ya. Jadi ke judul, benarkah hanya orang gemuk yang bisa terkena penyakit jantung koroner? Nah, gemuk ini berarti menunjukkan status gizi. Status gizi itu adalah, saya refresh kembali untuk Bapak Ibu dan barangkali yang masih awam dalam bidang gizi, bahwa ini menggambarkan adanya keseimbangan antara energi dan zat gizi yang masuk dengan apa yang digunakan atau dikeluarkan, gitu ya. Masuknya dari mana? Bisa dari makanan, bisa dari cairan. Kalau zaman sekarang sering juga dari suplemen, ya. Jadi masyarakat kita senangnya serba instan, jadi kadang-kadang ada salah kaprah, salah pemahaman bahwa kalau saya sudah pakai ini suplemen paling mahal, ini sudah isinya lengkap, merasa itu sudah betul, bahwa itu sudah bisa digantikan makanan yang alami dengan yang suplemen seperti ini, sehingga tidak merasa lagi perlu mengkonsumsi makanan yang alami, ya. Nah, ya keluarnya untuk apa? Keluar pada garis besarnya ada 3 unsur, yaitu untuk basal metabolisme, aktivitas fisik, dan FDA. FDA itu adalah food dynamic action. Jadi basal metabolisme itu adalah energi yang digunakan untuk kepentingan basal tubuh kita. Jadi ya untuk mengatur napas, mengatur detak jantung, peristaltik usus, dan fungsi-fungsi basal yang lainnya, yang ini di antara ketiga komponen ini mengambil bagian yang terbesar. Ya. Kemudian aktivitas fisik tidak selalu berarti olahraga. Jadi kalau kita bekerja harian, misalkan di rumah menyapu, di rumah bersih-bersih rumah, bersih-bersih kebun, mencuci dan sebagainya, itu adalah masuk kategori aktivitas fisik. Dan olahraga itu, kalau dikatakan olahraga pasti ada aturan tertentunya, ada intensitasnya, ada durasi, dan lamanya yang tertentu, frekuensi tertentu untuk mendapatkan manfaat. Kalau FDA adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna dan memetabolisme makanan. Jadi kalau makanan yang kita konsumsi itu proporsi makronutriennya terutama di sini adalah yang banyak lebih dominan karbohidrat, lebih dominan protein, atau lebih dominan lemak, ini akan otomatis akan memerlukan energi yang berbeda. Tapi kalau campuran, rata-rata makanan kita kan campuran. Kita bukan hewan coba yang harus makan dengan ekstrak karbohidrat, ekstrak protein. Nah, ini berarti gabungan dari itu rata-rata adalah 10% dari total energi expenditure-nya. Ya. Nah, ini kalau seimbang antara apa yang masuk dengan yang keluar, maka munculnya adalah status gizi yang normal, jadi tidak akan terjadi kegemukan. Nah, orang bisa menjadi gemuk atau sebaliknya menjadi terlalu kurus kalau tidak seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, bisa ininya terlalu banyak, intake-nya terlalu banyak, atau sebaliknya ekspenditurnya terlalu sedikit. Gitu.
Atau mungkin apa namanya memang asupannya yang biasa-biasa saja, tapi expenditure-nya sangat minimal gitu ya, sehingga dia apa kelihatannya aku cuma makan, ini kan yang sering dikeluhkan kan merasa makanannya hanya biasa-biasa saja atau sedikit, tapi apa namanya kok berat badannya lebih gemuk dibanding temannya yang mungkin apa aktivitasnya hampir sama, makannya juga sama, tapi kok dia lebih gemuk seperti itu. Nah ini terlepas dari masalah genetika tadi ya. Jadi kalau genetika memang juga ada pengaruhnya. Nah, memantau seimbang tadi bagaimana? Jadi paling mudah adalah dengan ini sebutnya adalah ukuran antropometri. Antropometri itu adalah ukuran dimensi tubuh manusia yang paling gampang dengan mengukur indeks massa tubuh atau body mass index. Ini dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Nah, ini ada contohnya. Jadi apa berat badan 50, kemudian tingginya 170 dikuadratkan, jadi ini 1,7. Hasilnya adalah 17,3, artinya dia status gizinya kurang. Nah, kalau sudah dapat ini, nanti kita perlu membandingkan dengan yang sebutnya rujukan. Rujukan itu rata-rata yang sekarang kita pakai adalah yang rujukan dari Asia Pasifik. Karena kalau pakai yang punyanya WHO itu kelihatannya terlalu rentangnya terlalu besar untuk kita, lebih cocok untuk orang-orang Eropa ya. Jadi punya Depkes juga dekat dengan ini angkanya gitu. Jadi yang dikatakan normal kurang lebih antara 18,5 sampai 23. Jadi kalau di sini ini sudah lebih dari 23 itu adalah berisiko obesitas, dan di atasnya berarti sudah obes ya. Nah, sekarang sering kali ada yang halo, ada suara siapa Mas Lo? Ya, mohon maaf. Jadi selain mohon peserta bisa di mute semuanya dulu, mohon maaf, mohon bantuannya seluruh peserta dalam kondisi mikrofon mute. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Moderator, saya lanjutkan. Sekarang seringkali ada yang mengcounter ya ukuran BMI. BMI ini kan memang ukurnya cepat, gampang, semua orang bisa gitu ya. Tapi ini juga memang betul ada keterbatasannya. Ya, jadi ada keterbatasannya apa? Pada kelompok tertentu, misalkan orang hamil itu kan mesti beratnya tambah. Ya, kalau kita ukur dengan rumus tadi pasti besar, tapi apakah itu akan menggambarkan obesitas? Ya enggak. Nah, kemudian juga pada kelompok atlet yang olahraga berat ya, misalkan binaraga kayak Mas Adirai itu kan badannya gede, kemudian tapi kalau kita hitung dengan rumus yang tadi pasti juga angkanya akan dapat besar. Dan beberapa teman yang kalau saya ngajar di S2 IOR itu yang mereka juga melatih olahraga atau bahkan juga atlet, memang rata-rata indeks massa tubuhnya akan kalau dihitung rumus pasti angkanya besar. Nah, ini perlu kita cross check ya, kalau kita dalam kondisi tertentu tadi dengan ini persen lemak tubuhnya. Jadi kalau per definisi obesitas itu kan yang dianggap obes kalau terjadi timbunan lemak yang ini ya, rata-rata lebih dari 20% dalam tubuh kita itu dianggap sebagai obesitas. Jadi kalau mau misalkan dalam konteks terapi orang atau dia perlu menurunkan berat badannya untuk terapi atau untuk kepentingan kesehatan tadi ya, mencegah penyakit jantung koroner dan lain sebagainya, atau penelitian terutama untuk adik-adik mahasiswa, karena saya lihat tadi pesertanya juga banyak mahasiswa, ini mestinya perlu di cross check dengan ukuran yang lain ya, dengan BIA misalkan bioimpedance itu bisa kita bisa untuk melihat berapa sih persen jaringan
jaringan tubuh, jaringan lemaknya. Jadi secara fisiologis kan manusia itu kan terdiri dari banyak jaringan. Ada jaringan lemak, ada jaringan otot, ada jaringan organ dalam, kemudian tulang dan air ya. Nah, proporsinya ada sendiri-sendiri sesuai dengan berubahnya usia. Ya, jadi kalau anak-anak atau bayi baru lahir biasanya proporsi airnya yang paling gede gitu. Nah, nanti dengan bertambahnya usia ini akan berubah. Dan ini juga akan berubah juga sesuai dengan jenis kelamin ya. Pada perempuan kalau sudah akil balik ini proporsi lemaknya akan lebih dominan dibanding remaja laki-laki. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh hormonal. Jadi pada perempuan kan akan ada hormon estrogen itu yang menyebabkan dia proporsi lemaknya akan lebih banyak dibanding laki-laki seusianya dengan berat badan yang kurang lebih sama. Nah, sehingga untuk memperhitungkan risiko kesehatan ini persen lemak perlu diperhitungkan. Nah, selain itu juga distribusi lemaknya ya. Nanti distribusi lemak itu juga akan menentukan distribusi, maksudnya sama-sama mungkin 20%, tapi ini letak sebaran lemaknya ada di mana? Apakah dominan di sekitar perut, di sekitar dada, atau mungkin di bokong kaki gitu ya. Nah, ini akan ternyata dari hasil penelitian juga akan membedakan faktor risiko dari terkenanya penyakit jantung ini. Nah, sekarang kembali kepada judul tadi ya. Jadi apakah hanya orang gemuk? Nah, ini kalau dari hasil penelitian yang sudah dipublish itu memang lebih banyak yang menyampaikan obesitas sebagai faktor risiko penyakit jantung koroner dibanding yang gizinya kurang. Ya. Nah, terkait gizi kurang sebagai faktor risiko ini justru banyak ditemukan pada penelitian-penelitian pada anak-anak usia dini. Jadi yang 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan, kalau barangkali sejawat dokter yang di puskesmas ada program tersebut, itu kan berangkatnya dari itu. Jadi bahwa kalau pada masa kehamilan ibunya kurang gizi, kemudian sampai usia 2 tahun juga kurang gizi, maka ini juga ternyata akan mempengaruhi potret penyakit degeneratif yang akan diderita si anak di kemudian hari. Dalam hal ini antara lain adalah penyakit jantung koroner gitu. Nah, yang pada usia dewasa ini saya dapatkan pada penelitiannya Pak Ketut ini di Bali ya, di Bali, bahwa Pak ini masih relatif baru tahun 2019 ya. Yang gizi kurang ini dia 3,6 kali lebih berisiko mengalami penyakit jantung koroner dibanding yang tidak kurang. Cuma memang di situ ditulis sama penelitinya bahwa masih butuh riset lebih lanjut untuk menggali atau mengeksplor apa sih mekanismenya, bagaimana, kenapa yang ini juga kurang juga menimbulkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Kalau yang di sini pada anak-anak tadi karena sifatnya kronis itu yang di banyak jurnal disebutkan bahwa ini kemudian merubah hormonal ya, jadi reaksi hormonal sehingga profil lipidnya dulu yang berubah. Nah, profil lipid ini tadi kan merupakan salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, sehingga rangkaiannya atau alurnya adalah seperti itu. Nah, yang di Brasil ini tahun sudah agak lama ya, 2010 ini juga sama ya. Jadi ini anak-anak kurang gizi ini pada usia balita kalau tidak salah ya. Jadi adaptasi hormonal, kemudian ini mengakibatkan HDL-nya rendah dan triglisernya tinggi. Gitu. Nah. Oke. Nah, ini adalah tadi beberapa jurnal yang membahas bagaimana hubungan antara obesitas dengan penyakit jantung koroner, bagaimana obesitas dengan profil lipid, dan ini tadi yang punyanya Pak Swastika yang di Bali tadi. Nah, ini juga
tadi distribusi lemak. Jadi kalau timbunan lemak itu dominan pada lemak visceral, lemak dan lemak subkutan, ini ternyata dia lebih meningkatkan risiko untuk profil lipidnya abnormal. Sementara kalau distribusi lemaknya ada pada kaki, jadi yang ini sifatnya lebih protektif. Mekanisme yang dihipotesiskan di situ adalah karena adanya resistensi insulin, proses inflamasi dan pelepasan dari free fatty acid ya. Jadi obesitas ini kan sekarang juga merupakan suatu proses yang proses inflamasi. Pada orang-orang dengan obesitas dia juga akan melepaskan sitokin proinflamasi, dan kalau ini berjalan dalam jangka panjang mestinya dia juga akan punya risiko untuk menimbulkan kerusakan-kerusakan jaringan atau organ yang lain. Ini penelitian yang lain dari dari Maharadi, kurang lebih dari India kalau tidak salah, yang membandingkan antara kelompok yang punya jantung koroner dengan yang tidak. Dari BMI-nya ini masih yang tadi ya. Jadi kalau status gizinya kecenderungannya adalah pada status gizi yang lebih atau obes. Tapi di sini juga ditunjukkan bahwa rata-rata dengan obesitas ini antropometrinya berbeda, kemudian juga profil lipidnya cenderung lebih tinggi, dan HDL-nya yang obes lebih rendah daripada yang tidak obes. Itu jadi ini yang dampak dari obesitas terhadap profil lipid dan BMI-nya. Nah sekarang kalau kita lanjutkan ke mengatur makannya. Jadi kita ketika mau menyusun diet itu biasanya kalau teman-teman dari gizi itu kita akan berangkat dulu dari pertama adalah melakukan istilahnya assessment. Assessment itu mengidentifikasi masalah pada pasien itu apa. Nah, identifikasi masalah itu yang ideal mestinya kita lakukan dengan empat cara pengukuran ya, cara pemeriksaan itu ABCD biasanya kalau di bidang gizi itu. A itu adalah antropometri, B-nya adalah biochemical atau biokimiawi yang kita ambil dari spesimen jaringan tubuh, bisa darah, bisa urin, bisa macam-macam. Kemudian C-nya adalah clinical, kemudian D-nya adalah diet history. Jadi ketika kita menentukan apakah seseorang itu ada kekurangan gizi, ini ABCD harus jalan. Tapi kalau yang untuk kelebihan bisa iya, bisa tidak ya. Tapi yang kelebihan tidak semua bisa tergambar di dalam biokimiawi. Tapi kalau dari riwayat diet jelas bisa kita telusuri. Dari pemeriksaan ya kalau sudah lebih malah lebih kelihatan lagi. Nah sehingga tadi saya sampaikan di depan bahwa memang kalau kita mau melakukan pencegahan dari aspek diet ini akan lebih enak kalau kita paham ininya ya, patogenesisnya PCK. Tadi kan dijelaskan Dr. Heru bahwa di situ ada aterosklerosis dan juga ada kerusakan endotel yang ini adalah dampak dari berbagai faktor risiko tadi yang sudah disebut di awal. Nah, sehingga setelah assessment kita tetapkan, kita menemukan apa sebetulnya masalah pada pasien ini, maka kemudian kita menetapkan tujuan dietnya dulu ya. Jadi kalau memang betul-betul pencegahan primer dalam arti ini memang belum ada keluhan, dan ini seharusnya memang dilakukan oleh semua ya, maka kita mulai dengan seperti ini. Jadi diet sehat seimbang, kemudian kita berupaya untuk menjaga kadar profil lipid dalam batas normal, mengatur berat badan dan mengendalikan kadar gula darah. Karena tadi kan faktor risikonya adalah obesitas, kemudian profil lipid yang tidak normal, kemudian DM ya. Nah, Kementerian Kesehatan, Depkes ya, kalau dulu Depkes itu sebetulnya sudah membuatkan pedoman. Ini kalau teman-teman yang dari Puskesmas berarti sudah sangat hafal dengan ini. Pedoman gizi seimbang yang gambarnya dulu piramid, sekarang jadi tumpeng katanya supaya lebih Indonesia gitu ya. Nah ini pada prinsipnya
ada 4 komponen yang seringkali disebut juga dengan 4 pilar gizi seimbang. Ini adalah gambar dari aspek makanannya. Kita diharapkan mengkonsumsi makanan yang beragam. Kemudian ini kalau diperbesar nanti kalau materi bisa peserta dapatkan akan kelihatan bahwa di sini adalah sedang mencuci tangan. Ya, ini contoh dari perilaku hidup bersih meskipun tidak terbatas pada ini ya. Jadi sebetulnya ini pedoman ini sudah lama ada dan bukan karena sekarang ada COVID baru muncul, ini enggak ya. Jadi ini sudah cukup lama ada. Nah, kemudian yang bawah adalah melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik baik yang berupa olahraga maupun aktivitas harian. Jadi sekarang kan kita tuh seringkali pengen mudah, pengen gampang, tapi sebetulnya di sisi lain kadang-kadang secara tidak sadar kita membahayakan diri sendiri ya. Jadi contoh membuat yang seharusnya tadi energi bisa dikeluarkan, bisa menjadi energi expenditure menjadi tidak bisa karena kita mencari kemudahan, cuci, pakai laundry, kemudian ke mana itu naik tangga ya pilih pakai lift dan seterusnya seperti itu ya. Nah, terus yang keempat ini adalah mempertahankan dan memantau berat badan normal. Jadi pada umumnya keluarga itu memantau berat badan pada usia sampai balita. Begitu lulus posyandu, nggak tahu sekarang posyandu masih jalan juga apa enggak ya. Ini biasanya kebiasaan menimbang berat badan sudah tidak lagi berjalan ya. Kalau sudah kebablasan terlalu gemuk, nggak mau nimbangnya kadang-kadang karena takut lihat timbangan sudah tambah gede saja gitu ya. Nah padahal ini sebetulnya penting. Jadi supaya apa tadi? Jadi kalau kita kembalikan ke penyakit ini, penyakit jantung koroner ini, bahwa ternyata yang lebih dan yang kurang sama-sama berisiko untuk menjadi penyakit jantung koroner ya. Di penyakit lain juga banyak ya. Jadi karena dasarnya kalau orang obes itu kan dia menyebabkan tadi satu inflamasi, kemudian kedua ada resistensi insulin. Nah, sehingga ini bisa memicu timbulnya penyakit-penyakit degeneratif lain dan segala dampaknya. Nah, sehingga kita harus selalu memantau, idealnya nimbang itu rutin ya supaya kita tahu berat badan kita masih normal apa tidak. Kalau sudah kelebihan bisa segera dikendalikan ya dengan meningkatkan aktivitas atau sebalik mengurangi asupan makan atau kedua-duanya tergantung pada kebiasaan kita. Nah, ini kalau dipecah lagi dalam sekali porsi dari yang makanan tadi adalah lebih begini. Jadi kita pedoman dari Kemenkes itu sudah memberikan gambaran seperti ini. Jadi makanan pokoknya kurang lebih kalau sekali saji itu seberapa nih? Sepertiga, kemudian ada sepertiga sayuran, sepertiga lagi ini kita bagi antara lauk dan buah ya. Ini kalau yang foto realnya seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa air putih dan selalu ini ada note batasi gula, garam dan minyak ya. Nah, jadi tadi kan di awal bahwa kita harus memberikan gizi seimbang. Nah, sebetulnya apa tuh yang dimaksud seimbang? Seimbang itu kalau kita tepat jumlah ya dan tepat jenis ya. Nah, tepat jumlah itu akan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, berat badan dan aktivitas. Jadi sama-sama mahasiswa misalkan usia 20 tahun, sama-sama mahasiswa FK, kemudian sama-sama perempuan, tapi kalau ini aktivitasnya kan kurang lebih hampir sama. Tapi kalau berat badannya yang satu overweight, yang satu kurang, maka otomatis jumlah yang dibutuhkan dalam sehari pasti berbeda. Ya. Nah, misalkan sama semua, yang satu lagi sama-sama perempuan 25 tahun, satunya hamil, satu tidak, satunya lagi menyusui, ini juga akan membedakan dan seterusnya. Nah, yang jenis ini tergantung pada tadi hasil assessment kita sebetulnya ya. Yang pertama hasil assessment kita seperti apa? Karena kalau kita bicara terapi diet untuk pasien itu sifatnya sangat individual, sama seperti tadi Dr. Heru memberikan obat-obat untuk pasien kan harus ada dosis, tepat jenis dan sebagainya. Ini juga begitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasien dulu karena
pasien dengan PJK itu mungkin disertai penyakit yang lain, atau tadi ketika datang ke kita yang satunya masih obes, yang satunya enggak, dan seterusnya, atau malah undernutrition. Nah, mestinya kita ngatur dietnya akan sangat berbeda. Nah, intinya kalau untuk mencegah, ya berarti mencegah kan belum ada, dan mencegah ini bisa orangnya sudah obes, bisa juga belum. Nah, intinya kita menghindari makanan yang disebut aterosklerotik. Jadi dari makanan berlemak, memperbanyak buah sayur, kemudian serat, dan batasi asupan garam. Ya, tadi ini juga kelihatannya di salah satu slide-nya Dr. Heru sudah ada selintas saya baca itu. Nah, yang garam ini terkait dengan faktor risiko hipertensi. Cuma jangan dimaknai letterless garam ya, karena kalau letterless garam nanti dokter-dokter akan seringkali atau teman-teman yang dari gizi bisa harus bertengkar dengan pasien ya, karena kurangi garam ya, sudah dikurangi garamnya, tapi nanti kontrol lagi ternyata yang dia konsumsi sumber natrium yang lain. Jadi kita mau nggak mau harus belajar sumber natrium ada di mana, karena yang prinsip dikurangi bukan garamnya tapi adalah natrium. Natrium di garam itu kan NaCl. Tapi ada juga natrium yang lain, misalkan natrium di makanan yang diawetkan, itu natrium benzoat, kemudian juga di soda kue. Jadi kalau ibu-ibu memasak dengan soda kue itu sebetulnya juga menambah asupan natrium di situ. Hati-hati kalau misalkan bapaknya sudah punya kecenderungan darah tinggi atau ibu sendiri yang juga punya kecenderungan darah tinggi, maka sebaiknya pilihlah masakan yang tidak seperti itu. Sekarang untuk pencegahan dan penata laksanaan dari penyakit jantung koroner itu ada banyak sekali rekomendasi kalau Bapak Ibu buka di internet ya. Ini Mediterranean diet ini, Mediterranean dari tanah Mediterania sana itu, ini yang saat ini dari banyak jurnal dinyatakan banyak nilai positifnya, artinya memberi bukti yang signifikan terhadap pencegahan atau penata laksanaan penyakit jantung koroner. Intinya di sini dia memperbanyak dari olive oil ya untuk sumber lemak, kemudian tadi sayur sama seperti yang direkomendasikan Dr. Heru tadi, fresh food ya, kemudian juga sereal ya, utamanya whole grain sama juga tadi ya, kemudian kacang-kacangan ya, ikan, kemudian seafood, kemudian unggas, telur, dan produk-produk susu ini boleh dikonsumsi moderat ya, jadi sedang gitu. Dan yang harus dibatasi adalah red meat, kemudian daging yang sudah diproses, yang tadi dikalengkan atau di proses yang lain, abon misalkan ya, kemudian karbohidrat yang sudah di rafinasi ya, dan gula ya. Jadi sebetulnya kurang lebih sama dengan yang pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan Kemenkes tadi. Nah, ini rekomendasi yang lain ya. Jadi kebablasan. Therapeutic lifestyle changes diet ya, dari National Institute Health National dari Kanada, yang dia merekomendasikan 3 unsur ini, diet, kemudian aktivitas fisik, dan manajemen berat badan ya. Jadi prinsipnya juga sama, kembali lagi kepada faktor risiko dari PJK itu sendiri. Jadi semalam saya juga sempat kepikiran, jadi ini kalau diibaratkan masakan, webinar kali ini kurang lengkap ya. Harusnya ada teman dari ahli olahraga yang diajak untuk ikut berdiskusi sehingga formulanya benar-benar pas ya. Ini rekomendasinya, jadi asam lemak jenuhnya kurang dari 7%. 7% itu dari apa? Dari total kalorinya, kemudian kurang dari 200 mg kolesterol, kemudian dari total fatnya 25-35%. Ada anjuran untuk menambah ini dari planstanol dan serat ya. Kemudian kalori cukup adekuat, jadi kalori bukan harus dikurangkan, harus sangat dibatasi enggak, tapi harus cukup di sini. Nah,
Yang untuk Indonesia saya dapatnya adalah pedoman untuk dislipidemi yang dikeluarkan oleh Perkeni. Jadi ini dietnya rendah kalori kalau di sini ya. Kemudian mungkin karena berangkat dari tadi ya, bahwa kebanyakan berasal dari populasi yang obes ya. Jadi sehingga rekomendasi utamanya adalah di rendah kalori, kemudian buah dan sayur diperbanyak, biji-bijian, kemudian ikan dan daging tanpa lemak sama ya. Terus juga lemak jenuh, lemak trans, kolesterol juga sama ya. Terus serat ya 10 sampai 25. Ini utamanya adalah serat yang larut. Nah sekarang kalau dalam praktisnya memilih makanan, Bu Mariani, ini sudah habis waktu saya. Dikit lagi ya. 2 menit lagi, Dokter. Oke, ya cepat. Bonus. Sorry. Ya, jadi kalau memilih makanan tadi karena rekomendasinya seperti itu, perhatikan juga ketika Bapak Ibu membeli makanan kemasan ya. Jadi kadang-kadang kan kita membeli makanan kemasan yang dilihat bukan kandungan gizinya. Jadi di komponen ini tolong dibaca gitu ya. Jadi kalau ini ada saturated fat, ada trans fat, sebaiknya hindarilah makanan-makanan yang ada ininya ya, lebih aman yang misalkan tanpa fat atau ada tapi sedikit ya, atau malah ya lebih aman yang alami itu tadi ya. Jadi yang lemak jenuh tadi harus diganti dengan tidak jenuh ya, kemudian rasio omega 3 dan omega 6 ya. Terus serat, buah, sayur sama ya tadi. Ini jadi kalau lemak jenuh tadi diganti dengan trans fat, ini resiko untuk terjadinya PJK tadi masih ada 5%. Tapi kalau diganti yang dengan tidak jenuh tunggal berkurang sampai 15%. Kalau tidak jenuh ganda maksud saya ini menurunnya 25%. Kalau yang whole grain dia bisa turun 9, tapi kalau yang masih pakai gula ini bisa 1%. Tapi ini lebih baik daripada menggunakan yang lemak jenuh tadi. Ini juga jadi gula tidak secara langsung menyebabkan PJK, tapi ini bukti penelitiannya juga tahunnya cukup lama bahwa ini akan meningkatkan risiko PJK pada pasien yang DM. Jadi kalau yang tadi masih belum ada riwayat DM, tidak ada keterangan karena memang populasinya di situ adalah populasi DM. Tapi yang jelas bahwa kalau dia tinggi gula ini kan dia berisiko untuk meningkatkan DM dan juga trigliserid. Jadi secara tidak langsung dia akan otomatis meningkatkan timbulnya faktor risiko dari PJK tadi. Dan ini juga sama, tolong diwaspadai adanya istilahnya hidden sugar. Jadi seringkali kan enggak makan gula, tapi ternyata kan kita makannya biskuit. Coba perhatikan kalau biskuit itu yang penjenengan beli dari toko di kemasannya ada enggak unsur gula. Mungkin tidak bunyi sugar begini, tapi bisa saja jenis sugar yang lain gitu. Ya, jadi ini juga perlu dipertimbangkan, dan kalau toh memang ingin makan atau memang perlu makan itu berarti total jumlahnya adalah harus dihitungkan gitu ya, sehingga tidak secara keseluruhan tidak menjadi berlebihan. Nah, perlu nggak suplemen? Suplemen ini masih sebetulnya belum menjadi rekomendasi umum untuk dianjurkan harus ditambahkan, tapi vitamin B ini kelompok vitamin B ya, dalam hal ini ada asam folat, ada B6 dan B12 itu bisa menurunkan homocysteine. Yang ini homocysteine ini yang dia berperan untuk tadi terjadinya plak di dalam pembuluh darah, sehingga otomatis ini punya fungsi untuk mencegah aterosklerosis. Tapi dari uji klinis RCT-nya ternyata dia tidak bisa menurunkan serangan jantung pada orang yang punya risiko tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah antioksidan. Antioksidan kalau dari studi epidemiologis itu bukti banyak sekali. Ya, jadi sangat banyak bukti penelitian yang mendukung perlunya antioksidan, bahwa antioksidan bisa digunakan untuk mencegah atau membantu pengobatan penyakit jantung koroner. Cuma
rata-rata karena yang digunakan itu adalah dari buah dan sayur, perlu dipertimbangkan faktor peransu ini karena di dalam buah dan sayur itu kan tidak melulu hanya ada vitamin yang sifatnya antioksidan. Ya. Jadi dia ada kandungan zat aktif lain yang sangat banyak sehingga otomatis kita tidak bisa langsung mendeklar bahwa oh ya dengan buah ini punya sifat antioksidan bisa digunakan. Mungkin justru sifat positifnya itu adalah hasil dari interaksi bermacam-macam kandungan yang ada di dalam buah dan sayur itu tadi. Jadi ini bisa kita dapat dari buah, sayur, kemudian juga biji-bijian dari kacang hijau, kacang kedelai itu banyak di situ. Nah, ini dalam keseharian memilih makanan kita tinggal pilih saja sebenarnya. Jadi kalau yang berlemak-berlemak tadi kan memang bisa aslinya dari bahan dasarnya dia sudah mengandung lemak, tapi bisa juga dari cara mengolah kita, gitu ya. Jadi sebagai contoh, saya mau mencari tahu tapi nggak dapat ya, jadi dapatnya tempe, ini yang tempe bacem, ini tempe goreng. Nah otomatis ketika digoreng ini komponen minyaknya akan lebih banyak. Ya. Nah ini dietnya Mas Andra sekarang yang sedang ingin new healthy lifestyle gitu. Jadi ini adalah lumpia dari sawi yang isinya juga sayur-sayuran. Telur ini juga sama kan. Ini sebetulnya kan bahannya sama, tapi ketika kita mengolahnya menjadi telur yang digoreng dengan yang direbus, otomatis kandungan kalorinya akan berubah. Ya, ini kandungan minyak tadi, minyak jenuh tidak jenuhnya juga akan berubah tergantung pada cara menggoreng kita bagaimana. Nah, kalau mau mengurangkan bagaimana? Kalau sekarang kan kita juga dimudahkan dengan ketersediaan alat-alat masak yang bisa membantu kita untuk bisa menggoreng tapi minyaknya atau lemaknya sedikit. Ya, jadi kuncinya adalah ini, bijak dalam memilih dan memilih. Itu saja barangkali Bu Mariani, matur nuwun. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Budianti Wiboworini. Bapak Ibu sekalian, tiba kita pada diskusi dengan menampilkan beberapa pertanyaan. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya bacakan di sini pertanyaannya karena ada 2000 pertanyaan yang masuk sehingga tidak mungkin ditayang semua. Saya akan memilih beberapa pertanyaan yang dari beberapa pertanyaan itu sudah tergabung di sana. Jadi hampir mirip-mirip. Hampir mirip-mirip. Saya akan saya diprotes ini bilang 2000 pertanyaan. Saya akan berikan beberapa yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya. Yang pertama, saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Ira Kurniawati. Saya penderita hipertensi, setiap hari sudah minum obat kandersartan 8 mili. Yang menjadi masalah, puls saya sering lebih dari 100. Tensi saya kondisi baik. Bagaimana, dokter? Monggo mungkin ini ke Pak Heru, ya. Monggo Dokter Heru, singkat, padat supaya bisa banyak pertanyaan yang disajikan. Terima kasih. Monggo Dokter Heru. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya penderita hipertensi dengan pengobatan kandersartan 8 mg. Kemudian tensinya berapa tadi? 100 berapa ya tensinya? 100-an ya? Ya. Pulsnya lebih dari 100. Jadi sering lebih dari 100 walaupun tensinya baik. Terus pundi itu, Dokter? Oh, pulsnya. Minum kan ya. puls, ya, ya nadinya. Ya. Nadinya, Dokter. Memang kandersartan tidak mempengaruhi nadi. Sehingga walaupun sudah mencapai target tekanan darah yang diinginkan, tetapi kalau masih takikardi atau pulsnya lebih dari 100 kali per menit, maka perlu dicari penyebabnya apa. Apakah ada gangguan, misalkan hipertiroid, atau misalkan
sering cemas, atau ada penyebab lainnya. Kalau ternyata hasil pemeriksaan lanjutan tidak ada gangguan metabolisme, maka mungkin perlu ditambah dengan obat-obat antihipertensi yang juga ada efek untuk menurunkan denyut jantung, misalkan golongan beta blocker atau bisoprolol, sehingga untuk mengurangi takikardi dan juga jantung itu tidak bekerja terlalu berat karena takikardinya. Nah, sebaiknya Ibu konsul lagi ke dokter yang memberi obat untuk nanti dievaluasi. Kira-kira penyebabnya denyut jantungnya di atas 100 kali per menit itu apa? Demikian, Bu. Terima kasih. Begitu Bu Ira, jadi kesimpulannya monggo tindak ke Dokter Heru di Dokter Muwardi Hospital. Konsulkan, jadi jangan habis ini mundut obat sendiri, jangan ya Bu Ira. Terima kasih Dokter Heru. Kita ke Pak Muhammad Soim Dasuki. Pertanyaannya adalah, mohon untuk kedua pembicara. Nah, ini bisa siapa saja nanti yang akan memberikan jawaban. Nutrisi medis, diet keto, food combining, dan lain-lain cukup populer pada orang yang berkeinginan mengurangi berat badan. Nah, bagaimana masing-masing ini dihubungkan dengan risiko terkena penyakit jantung koroner. Jadi diet ini kayaknya pengalaman pribadi, nggih. Monggo, Pak Soim Dasuki dijawab, Dokter Heru dulu atau mungkin Bu Putih dulu, nggih. Bu Putih, isinya dari pertanyaan ini bisa dijawab melalui sudut pandang gizi klinis. Monggo. Ya, baik, matur nuwun Bu Mariani. Tadi apa yang dikatakan food combining, diet keto, diet populer ya Bang Chandra? Ya, diet populer yang sekarang lagi marak. Ya. Ya, jadi diet populer itu tetap harus kita lihat rekomendasinya isinya seperti apa gitu. Jadi kalau yang sekarang sebetulnya kalau di salah satu jurnal disebutkan tidak ada diet yang dianggap terbaik gitu. Dalam artian memenuhi semua kepentingan itu tidak ada. Ya termasuk untuk kepentingan penyakit jantung koroner pun sebetulnya juga kan rekomendasinya dari yang yang Mediterranean, kemudian dari yang TLC di Kanada, kemudian dari tempat kita sendiri dari Perkeni maupun yang dari Kemenkes itu kan hampir sama. Nah, yang disebut Pak Dr. Soim ini tadi, diet-diet populer itu kalau dari bidang gizi banyak pro kontranya ya, dan lebih dominan kontranya terus terang ya, dari lebih dominan kontranya, tapi memang kalau evidence base-nya ya masih butuh dicari Dr. Soim, jadi saya terus terang tidak berani mengklaim juga, tapi ada beberapa sudah ada cukup ada beberapa bukti penelitian yang dalam jangka panjang itu diet keto terutama itu profil lipidnya nggak bagus gitu, jadi meningkatkan triglyceridnya jadi tinggi banget atau LDL-nya jadi tinggi, sehingga kalau ini dikembalikan lagi kepada faktor risiko penyakit jantung koroner ya menjadi tidak bagus juga ya. Jadi kalau yang disebut banyak jurnal tadi memberi nilai positif itu terus terang yang Mediterranean, meskipun kalau kita cermati di Mediterranean itu ada anjuran konsumsi wine-nya ya. Kalau yang aslinya kan ada tambahan wine, di kita ya mestinya yang Perkeni atau yang Kemenkes tadi yang bisa kita aplikasikan. Mekaten Dr. Mariani, jadi memang harus dilihat satu persatu, dan juga tadi sebetulnya terapi diet itu kan terapi yang sifatnya individual. Jadi diet yang satu misalkan temannya, teman saya pakai ini kok cocok, dia kurusnya cepat, profil lipidnya langsung normal, ya kondisinya kan belum tentu sama. Jadi hasil asesmennya apakah sama, dikembalikan lagi ke sana. Jadi tidak bisa kalau orang Jawa bilang dikebiahuyah disamaratakan, itu enggak bisa demikian ya. Jadi harus dilakukan asesmen dengan detail untuk kemudian kita tentukan mana yang paling cocok. Mekaten.
Dr. Heru, Terima monggo kasih. silakan ditambahkan. Terima kasih Dr. Budi, monggo disambung Dr. Heru. Oke, terima kasih. Menurut pandangan saya, masalah diet apa yang paling cocok tentu juga tergantung dengan variasi makanan dan juga jumlahnya. Kemudian juga perlu lihat aktivitasnya bagaimana, sehingga apakah kalori yang masuk dan yang keluar itu seimbang atau mungkin terlalu berlebih. Setelah itu kita juga perlu pastikan bagaimana dengan profil lipidnya, terutama masalah LDL. Jadi diet apapun itu yang digunakan, kalau LDL-nya bagus, bagi saya sih untuk jantung koroner tidak ada masalah. Kalau mungkin ada gangguan lain metabolisme, misalkan kurang vitamin tertentu bisa juga ya. Tapi untuk dari segi jantung koroner, selama dia profil lipidnya cukup bagus, ya silahkan. Toh juga semua orang punya metabolisme lemak yang mungkin berbeda di tiap-tiap gennya karena juga masalah faktor dari keturunan juga ya. Jadi tadi saya setuju dengan Dr. Budianti bahwa tiap orang punya kecocokan masing-masing kira-kira begitu, tidak bisa disamaratakan. Tapi yang penting adalah dipantau dengan profil lipid bagaimana. Ya cukup, Dok. Begitu Pak Soim. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita akan melakukan diet, jangan hanya menurut iklan ya. Lebih baik kita berdiskusi lebih dahulu dengan konsultan gizi klinik. Kemudian saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Isti yang akan memberikan pertanyaan. Apakah obat HT masih tetap harus dikonsumsi seumur hidup? Ya, misal, pasien memiliki riwayat CAD atau faktor risiko HT dan dislipidemi. Tapi rutin olahraga dan perbaikan gizi yang dikonsumsi. Ditambah konsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Nah, ini akan menghasilkan tekanan darah dan profil lipid yang normal. Apakah boleh dihentikan obat yang diberikan oleh dokter spesialis jantung? Monggo Dr. Heru dijawab. Ya, terima kasih. Masalah kapan obat hipertensi bisa dihentikan? Ya, ini memang tergantung dari masing-masing latar belakang pasiennya. Maksudnya apa? Misalkan pasien menderita jantung koroner sampai dia ada gagal jantung, maka diberikan obat katakanlah golongan ACE inhibitor atau misalkan captopril. Diberikan obat tersebut bukan karena tensi semata-mata, tetapi untuk mencegah pembengkakan jantung atau remodeling. Sehingga pada kasus tersebut pemberian ACE inhibitor atau obat tensi yang diberikan dokter untuk jangka panjang, bukan melihat tensinya semata-mata. Berbeda dengan orang yang hipertensi, tapi belum ada gangguan dari otot jantungnya. Belum ada pembengkakan, belum ada jantung koroner, tidak ada keluhan apa-apa. Maka orang seperti itu, mungkin obat hipertensi bisa dikurangi, baik jumlahnya ataupun dosisnya, sesuai dengan kondisi tensi ketika rutin diperiksakan ke dokter. Karena kita tahu bahwa dengan menurunkan berat badan, tekanan darah pun bisa berkurang. Dengan berolahraga, tekanan darah pun bisa berkurang. Dengan merokok, juga tekanan darah bisa berkurang. Hal tersebut yang bisa membantu pengobatan pada seorang penderita hipertensi. Jadi, sekali lagi, bahwa obat hipertensi yang diberikan tergantung dari latar belakang masing-masing pasien. Ada yang bisa dikurangi, ada yang bisa diteruskan, ada yang bisa mungkin dievaluasi setelah beberapa periode. Misalkan kalau gagal jantung dengan di echo atau diperiksa bagaimana dengan kekuatan pompa jantungnya. Demikian, Ibu. Terima kasih Dr. Heru. Berarti walaupun dietnya sudah benar, kemudian kondisi sudah membaik, tetapi untuk menghentikan masih harus melihat beberapa faktor. Saya lanjutkan dengan Ibu Aan Susianti kepada Dr. Budianti. Bagaimana metabolisme pasien yang harus mengkonsumsi obat antipsikotik seperti clozapine,
olanzapin yang sering menyebabkan kenaikan berat badan sehingga menyebabkan obesitas. Padahal jumlah konsumsi makanan mereka tidak bertambah. Sebaiknya bagaimana ya dok untuk mengatur konsumsi makanan pasien dengan konsumsi obat tersebut? Monggo dokter. Matur nuwun. Memang kalau kita memberikan terapi gizi pada pasien yang juga mengkonsumsi obat-obatan, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah interaksi obat dengan makanan. Ini tidak hanya pada pasien dengan psikotik ya, tapi pada banyak pasien lain, bahkan beberapa bukan pasien DM pun ada obat itu yang juga mempengaruhi berat badan. Nah, sehingga ketika kita memberikan dietnya, kita harus melihat dulu, jadi mendata obat-obat apa saja yang digunakan. Kemudian juga kan biasanya pada daftar obat itu kan selalu ada indikasi efek samping dan seterusnya sampai pada dosis toksisitasnya. Nah, itu kita pelajari dulu. Kira-kira ada nggak yang akan berinteraksi kepada makanan. Interaksi obat makanan itu kan bisa menghambat absorpsi gizinya, atau sebaliknya memperkuat, atau sebaliknya efektivitas obatnya yang berkurang. Nah, ini mau nggak mau memang harus dipertimbangkan. Nah, mengatasinya bagaimana? Tergantung pada reaksinya tadi ya. Reaksinya tadi bisa saja kita jeda antara waktu minum obat dengan yang sebagian besar bisa kita akali dengan seperti itu ya, memberi jeda waktu antara waktu minum obat dengan konsumsi makannya. Nah, bisa juga mengatur apakah itu harus diberikan sesudah atau sebelum makan dari obat yang digunakan. Jadi kalau pasiennya Bu Dr. Aan tadi, misalkan coba nanti tolong jangan dilihat satu jenis obat itu tadi, apa tadi yang disebut, saya agak lupa. Jangan hanya dari satu jenis itu, karena kalau pasien psikotik kan biasanya nggak hanya satu jenis obat saja yang digunakan. Nah, ini tolong di list lagi ya, kira-kira dipelajari lagi di dalam boxnya itu efek samping apa yang akan ditimbulkan dan interaksi dengan makanan yang mana. Nah, kemudian nanti dari sinilah Ibu dokter nanti bisa mengatur kira-kira perlu hanya dengan memberi jeda atau mungkin tadi mengurangkan jumlah kalorinya atau menambahkan. Nah, nanti bisa kalau berapa jumlahnya jenisnya, mungkin dokter bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang dari bagian gizi nih. Biasanya kalau di penjenengan dinasnya di rumah sakit, bahkan sekarang di puskesmas pun juga tenaga dari teman-teman ahli gizi itu banyak gitu. Jadi bisa berkolaborasi dengan mereka untuk mengatur kira-kira yang pas jumlahnya berapa untuk pasien tersebut dan kapan harus diberikan. Mengatakan Dr. Mariani. Ya, Dr. Budi, semoga Bu Aan bisa puas dengan jawaban beliau. Apabila Dr. Aan Susianti, ini dokter ya? Oh, ini Dr. Aan Susianti, mohon maaf kalau salah menyebut, memerlukan konsultasi bisa langsung ke beliau atau melalui prodi kedokteran FKUNS. Dokter, pertanyaan terakhir, bukan karena saya tidak sayang, tetapi waktu juga yang membatasi saya. Saya berikan kepada Bapak Herman Ferry Baan, pengidap coroner disease, apakah penggunaan lipid lowering drugs dianjurkan seumur hidup? Bagaimana regulasinya, dokter? Monggo berarti Dokter Heru. Silakan. Ya, terima kasih. Ini memang salah satu pertanyaan yang sering muncul pada seorang yang menderita sakit jantung koroner. Karena ditekankan dari dokter kepada si pasien untuk obat tersebut diminum jangka waktu panjang. Ada beberapa yang perlu dievaluasi, bahwa kita bisa memeriksa LDL secara berkala
apakah 4 minggu, 6 minggu, atau sesuai dengan kondisi, sehingga nanti kalau kita dapatkan LDL yang sudah mencapai target, misalkan sudah berkurang 50% dari baseline, atau LDL-nya sudah mencapai 55 ke bawah, maka obat tersebut bisa dikurangi dan dipantau untuk kunjungan berikutnya. Sehingga pemberian obat statin pada pasien jantung koroner, mungkin obatnya bisa dosisnya ini berubah sesuai kondisi. Kalau ternyata nanti LDL-nya masih tinggi, mungkin bisa ditambahkan dengan obat lain, misalkan ezetimibe, selain dengan statin. Begitu juga dengan follow-up berikutnya. Jadi relatif dinamis sebetulnya. Pemberian statin tadi diberikan sesuai dengan kita pakai ukuran LDL secara periodik. Kalau sudah bagus terus, tetap mungkin perlu diberikan statin dengan dosis paling kecil. Karena kita tahu bahwa statin mempunyai efek yang bermanfaat banyak sekali terhadap jantung. Kalau kita baca di dalam literatur, dia ada mempunyai pleiotropic effect, efek yang bagus, selain menurunkan kadar lipid atau LDL. Dia bisa menstabilkan plak, dia bisa mengurangi volume plak, dan seterusnya, selain juga sebagai antiinflamasi. Jadi, walaupun dosis kecil, tetapi statin tetap perlu diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Kalau memang diketahui dia sudah menderita sakit jantung koroner. Demikian, terima kasih. Demikian Pak Hirman, semoga puas dengan jawaban. Intinya adalah harus tetap kontak, harus tetap dicek, tidak kemudian karena ini seumur hidup ya sudah, pokoknya minum ini, jangan, tetap harus rindu dengan dokternya. Demikian Pak Hirman. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta webinar, jangan lupa klik permohonan sertifikat, isi datanya, jangan sampai terlewat, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Karena ini waktunya terbatas, jangan sampai telat. Lihat lagi di chat, kemudian segera klik, masukkan data supaya sertifikat segera sampai ke email panjenengan semuanya. Terima kasih Dr. Budianti Wiboworini, juga Dr. Helu Sulastomo yang telah memberikan kita banyak sekali informasi yang bermanfaat pada hari ini, pada siang hari ini, juga pada Ibu Kaprodi Dr. Eti Ponjorini Pamungkasari yang telah memberikan sarana dan wahana kita untuk menimba ilmu, mencari manfaat pada webinar siang hari ini. Terima kasih atas semuanya, baik peserta semuanya, host maupun penggemar-penggemar prodi kedokteran FKUNS atas dukungannya sehingga webinar ini terselenggara. Saya sebagai moderator salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, itu hanya sebagai kesalahan saya pribadi. Kalau ada yang saya sampaikan, kebenaran-kebenaran di sini adalah milik Allah yang Maha Kuasa. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Sebelum ditutup akan ditayangkan webinar selanjutnya. Mungkin sudah ada. Monggo Bapak Panitia, adakah webinar selanjutnya? Ditunggu ya, nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Ikuti terus webinar yang diselenggarakan oleh program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang selalu maknyus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.